Kita mulai, rekan-rekan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia, pada hari ini sekali lagi mari kita turut berempati kepada saudara-saudara kita yang masih pada hari ini mengalami pasca bencana ataupun ada beberapa hal karena cuaca bencana-bencana susulan, khususnya di Sumatera, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Rekan-rekan media, pada hari ini tepatnya pada tanggal 8 hari Senin ya, 8 Desember 2025 di lapangan Markas Korp Brimob Kelapa II, Depok, diselenggarakan kesiapan personil maupun perlengkapan-perlengkapan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hari ini melihat bagaimana kesiapan personil yang nantinya dipersiapkan baik itu secara fisik, kuantitas dan kualitas klasifikasi untuk memberikan dukungan lebih baik dan optimal di wilayah terdampak bencana Sumatera, sehingga rekan-rekan personel Polri yang sudah berada sebelumnya selama beberapa hari ini di sana ini akan lebih optimal. Dalam penyampaian Pak Wakapolri, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat datang kunjungan ke Aceh menyampaikan agar mengoptimalkan seluruh kekuatan khususnya Polri, maka Pak Kapolri menginstruksikan hari ini untuk mengecek, dan kemudian perlu diketahui beberapa personil yang terlibat di sini, ada 361 personil Brimob, dan kemudian ada Sabara sebanyak 200, kemudian 12 ambulan dengan 48 personil nakes, dan K9 ada 19 ekor 29 personil termasuk nakes dari K9-nya. Kemudian juga perlengkapan di sini ada 15 unit dapur lapangan, 12 water treatment, perlengkapan SAR baik itu kelompok maupun perorangan, dan juga beberapa kendaraan seperti bisa kita lihat ada ambulan, ya, dapur lapangan, kemudian kendaraan SAR, dan juga kendaraan-kendaraan taktis teknis lain yang sifatnya adalah untuk rescue. Rekan-rekan, tentu kita ketahui saudara-saudara kita masih mengalami beban pasca bencana alam ini, maka kehadiran Polri untuk masyarakat betul-betul sangat diharapkan, sehingga segala perkuatan termasuk akan dilakukan evaluasi oleh Pak Kapolri terkait beberapa perkuatan personil yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepolisian seperti pelayanan ibadah nanti Natal dan Tahun Baru, kemudian juga dalam kegiatan pengamanan kegiatan kepolisian lainnya, dan juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang memang berpotensi untuk menjaga stabilitas situasi. Namun demikian, tujuan ini adalah untuk menjaga stabilitas dari kehidupan sosial masyarakat yang terdampak bencana. Kami juga memprioritaskan beberapa untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut dan Sumbar, terkait dengan selain yang sudah kita lakukan pertolongan, pencarian evakuasi korban, dan juga bantuan, ya, tentu juga ke depannya kita sekarang bagaimana memperlancar distribusi Pertamina. Kita sudah bekerja sama supaya SPBU bisa memenuhi di daerah-daerah yang terdampak bencana kemarin, sehingga tidak terdapat antrian. Kemudian juga kita memberikan air bersih, ya, dengan water treatment maupun beberapa mobil tangki air yang bersih bisa digunakan masyarakat. Kemudian layanan kesehatan, kemudian juga memberikan hal khususnya kita ketahui anak-anak kita kaum rentan juga termasuk diantaranya dalam menghadapi ujian. Beberapa Kapolres menyiapkan tempat-tempat untuk bisa melaksanakan ujian dengan baik, sehingga semua
kegiatan masyarakat bisa terbantu. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan saat ini. Namun demikian kami sampaikan sekali lagi, Polri akan hadir untuk masyarakat dan secara optimal atas perintah Bapak Presiden kepada Kapolri untuk segera memberikan pemulihan dalam memitigasi dampak dari pasca bencana ini. Itu. Cukup, rekan-rekan? Terima kasih. Soal dari keberangkatan hari ini berarti direncanakan sampai di lokasi terdampak kapan ya, dan terus ada pemetaan khusus nggak sih bantuan ini akan ditempatkan di mana atau secara merata gitu? Iya, tentunya pembagian ini nanti akan didistribusi ke seluruh polda-polda, di mana mapping di polda-polda seperti di wilayah Aceh ada di daerah Bener Meriah, ya, kemudian ada di Aceh Tamiang, di Biren, Gayo Luas, dan beberapa daerah yang terdampak termasuk di Sumatera Barat, daerah Agam, ya, kemudian di Tapanuli seluruhnya, beberapa kabupaten, ini akan diprioritaskan menggantikan juga atau mengoptimalkan juga kepada teman-teman yang sudah lebih dulu di sana. Terutama yang paling kita optimalkan adalah bagaimana shifting ganti kemampuan, kualifikasi, dan jumlah personel ini menjadi prioritas sehingga masyarakat merasa ada kehadiran Polri sampai dengan bagaimana mitigasi ini sudah menjadi normal. Tentunya sekali lagi tadi Pak Wakapolri juga menyampaikan dalam disaster management harus diatur betul-betul pada titik-titik tadi pertanyaan Mbak juga termasuk, ya, termasuk juga bagaimana kualifikasi jumlah personil sampai dengan bagaimana nantinya ini bisa saling sinergi dalam bentuk kemampuan kualifikasi rescue, kesehatan, dan lain-lain dengan kendaraan taktis dan teknisnya. Cukup? Baik.